mereka turun dan mereka menghadap ke bus. Saat mereka turun, mereka tuh melambaikan tangan seolah sedang apa ya, kayak dadah-dadah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Acong Japan. Di video saya kali ini saya pengen bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh tetangga saya, dan beliau itu adalah seorang sopir bus malam di Jepang. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman para subscriber dan teman-teman yang selalu support, yang selalu mendukung saya. Dan juga buat teman-teman yang baru mengklik video ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih ya. Oke, langsung saja kita ke cerita ya. Sekitar tahun 2009, saat itu saya tinggal di suatu daerah, yaitu suatu pelosok ya. Sebenarnya itu bukan desa ya, tapi suatu pelosok di pinggiran kota di Jepang. Jadi akses ke tempat saya itu harus melewati gunung ya, dan jalan-jalan sawah gitu. Walaupun kiri kanan ya sawah gitu. Dan untuk ke pusat kota ataupun stasiun itu membutuhkan jarak sekitar, atau lama ya, perkirakan waktu itu sekitar 1,5 jam. Saya eh, bertemu dengan tetangga saya, dan di situ beliau bercerita tentang kejadian yang beliau alami saat beliau menjalankan profesinya sebagai sopir bus malam. Seperti biasanya, Pak sopir ini eh, ngetem ya dari stasiun, dan tujuan akhir itu adalah halte bus tempat saya tinggal atau pelosok tempat saya tinggal. Jadi untuk sedikit penjelasan, kalau di Jepang itu baik kendaraan umum, itu baik kereta ataupun bus itu selalu tepat waktu. Makanya ada atau tidak ada penumpang, sopir bus ataupun masinis itu wajib untuk menjalankan kendaraannya. Seperti biasa, Pak sopir ini ngetem di depan stasiun, dan tepat pukul 8 lebih 20 menit, itu waktu itu malam hari ya. Dan dia perkirakan itu penumpangnya itu sekitar setengah dari jumlah kursi. Dan tepat pukul 8 lebih 20 menit itu dia menjalankan busnya. Dia mengitari beberapa tempat karena memang merupakan halte atau rute di bus itu ya. Dan di situ saat mencapai atau tiba di suatu halte, ada beberapa orang yang turun dan juga beberapa orang yang naik, walaupun lebih banyak orang yang turun. Hingga mereka itu, bukan mereka, tapi bapak itu menjalankan kendaraannya itu melewati atau meninggalkan daerah perkotaan dan menuju tempat saya tinggal, itu di daerah pelosok itu. Untuk penumpangnya sendiri ya, karena memang banyak gitu. Kalau untuk penumpang di tengah kota, dia tuh tidak begitu hafal wajah, apalagi sampai nama gitu. Tapi untuk penumpang yang sampai ke pelosok tempat saya tinggal, karena di daerah tempat saya tinggal itu penduduknya itu tidak seberapa banyak. Jadi walaupun tidak hafal nama, tapi kita pasti tahu muka lah. Dan walaupun just say hello gitu, sekedar sapa gitu, pasti saling sudah mengenal, ini wajahnya familiar gitu. Jadi bahkan penumpang akhir itu pasti Pak sopir tahu, oh ini dari tujuan akhir itu adalah
halte terakhir atau mungkin pelosok atau tempat-tempat saya tinggal itu ya. Dan pada saat itu, pada saat sudah mulai meninggalkan kota, beliau memperhatikan penumpang dari kaca tengah. Di situ masih ada beberapa penumpang dan beliau itu lebih memperhatikan ada 3 penumpang yang duduk paling belakang, itu di kursi paling belakang tapi bagian tengah. 3 penumpang ini terdiri dari seorang bapak, seorang anak dan seorang bapak, ibu dan seorang anak gitu. Dan menurut dia belum pernah melihat penumpang ini. Dan awalnya sih dia biasa aja karena mungkin penumpang biasa, tapi setelah dia memperhatikan, penumpang ini tidak turun bahkan sampai di tengah-tengah rute. Karena di tengah-tengah rute itu ada semacam pegunungan. Jadi di situ tuh tidak ada pemukiman. Dan setelah pegunungan itu dilewati, baru ada perumahan, yaitu tempat tinggal saya itu ya. Dan sesekali Pak sopir ini memperhatikan bagian belakang, dan beliau melihat tinggal 3 orang penumpang tadi yang masih berada di situ. Rasa penasarannya pun timbul. Wah, ini siapa gitu. Kok wajahnya itu saya jarang melihat. Saya tidak pernah melihat wajah ini. Dan belum selesai dengan rasa penasarannya itu, tiba-tiba salah satu dari 3 orang penumpang itu menekan bel. Jadi di dalam bus itu ada semacam bel untuk memberitahukan bahwa mereka akan berhenti di halte selanjutnya gitu. Dan karena ada suara bel atau bel tertekan, itu menimbulkan suara bahwa pemberitahuan ya, bahwa akan ada penumpang yang berhenti di halte selanjutnya. Dan kaget bapak itu bukan cuma sampai di situ aja. Beliau lebih kaget lagi karena halte selanjutnya itu adalah merupakan suatu pegunungan ya. Di situ tuh ada semacam tempat wisata. Jadi ada taman kebun itu ya, semacam taman bermain yang biasanya kalau wisatawan mampir situ kalau siang, di situ benar-benar asri banget ya, karena bisa dibilang itu semacam spot wisata ya. Di situ juga ada pohon-pohon besar, ada kali. Pokoknya kalau siang itu indah dan rindang banget, tapi kalau malam itu ya lumayan juga ya. Karena memang di sekitar situ tidak ada yang tinggal gitu. Dan salah satu dari ketiga penumpang ini menekan tombol bahwa mereka akan berhenti di situ gitu. Maka semakin penasaran lah. Bentar guys. Semakin penasaran lah Pak sopir ini. Tapi lebih parahnya lagi, kok perasaannya dia tuh katanya gak enak banget. Karena mustahil di jam segitu, itu sekitar jam 9-an ya, karena perjalanan yang tempuh itu, waktu yang tempuh itu sekitar 1,5 jam sampai ke tujuan akhir. Jadi sudah melebihi dari setengah perjalanan dan sekitar hampir 1 jam ya. Dan itu sekitar jam 9 malam. Jadi perasaan itu mulai bercampur aduk gitu. Kok ada orang turun di sini gini. Dan tiba di halte yang sudah ditentukan itu, akhirnya beliau menghentikan bus itu dan membuka pintu secara otomatis ya. Akhirnya ketiga orang yang duduk di belakang tadi, jadi seorang bapak, ibu dan seorang anak itu berdiri. Dan
berjalan karena pintunya itu ya guys. Jadi pintu masuk itu berada di belakang. Sorry ya. Jadi pintu masuk itu berada di belakang dan pintu keluar itu berada di depan, apa tepatnya itu di samping Pak sopir ya. Jadi biar Pak sopir tahu kapan untuk pembayaran gitu ya. Saat mereka berdiri, kemudian mereka berjalan dari belakang. Mereka itu hanya diam saja dari mulai naik, bahkan saat turun itu pun mereka diam saja. Mereka berjalan beriringan dari mulai bapaknya, ibunya, dan anaknya ya. Dan saat itu bapaknya yang memegang uang ya. Bapaknya menyebutkan bahwa bayar 3 orang. Dan Pak sopir tidak memperhatikan wajah ya, tidak begitu memperhatikan wajah karena saat itu sedang menerima uang. Dan langsung saja kan mengetahui segala mengetahui, oh jumlahnya segini, kembaliannya segini gitu, langsung aja dikasih kembaliannya gitu. Dan biasanya ya, pada umumnya orang yang naik bus kemudian turun itu ya namanya naik kendaraan umum, turun aja gitu ya, turun dan langsung jalan berlalu begitu aja. Tapi beda dengan tiga penumpang ini. Ketiga penumpang ini setelah mereka turun di halte itu, mereka tidak langsung menghadap ke atau membelakangi bus untuk berjalan ke arah sebaliknya, tapi mereka tetap menghadap ke bus dengan cara berjajar ya, sejajar gitu. Bapaknya, ibunya, dan anaknya sejajar gitu. Hingga Pak sopir itu sempat melihat wajah mereka ya. Dan begitu, bukan panik ya, tapi begitu kagetnya Pak sopir ketika melihat wajah mereka. Wajah mereka itu semuanya mereka tertunduk dan sangat-sangat pucat, pucat banget seperti orang habis kedinginan gitu ya. Dan lebih yang membuat merinding lagi, pertama di situ tuh tidak ada pemukiman, tidak ada tempat untuk orang tinggal gitu. Mereka turun dan mereka menghadap ke bus. Saat mereka turun, mereka tuh melambaikan tangan seolah sedang apa ya, kayak dadah gitu ya, mereka bertiga. Sampai gila, saya jadi merinding lagi guys ya. Mereka tuh dadah gitu. Jadi sopir busnya tuh langsung panik ya, langsung menutup pintu dengan tombol otomatis dan langsung aja memacu kendaraan jalan aja langsung gitu. Dan sambil berlalu, Pak sopir itu melihat jendela samping ya. Di situ masih tampak mereka masih dadah gitu ya. Hingga beberapa jarak sampai tidak terlihat lagi. Dan awalnya sih memang Pak sopir yakin bahwa itu adalah suatu keanehan ya, dan itu bukan bukan hal yang biasa atau hal yang tidak lazim terjadi. Namun karena sudah turun, beliau merasa tenang, jadi tidak berpikiran apa-apa lagi hingga beliau sampai di halte terakhir tempat beliau memberhentikan kendaraan. Dan di situ sesuai dengan jadwal, beliau akan kembali ke stasiun, ke depan stasiun, karena depan stasiun itu merupakan tempat ngetem terakhir, tempat pemberhentian terakhir, dan beliau akan kembali ke rumah dengan kendaraan pribadi. Saat nyampe di halte terakhir, beliau tetap menunggu di situ, dan baliknya itu kan kosong guys, jadi sudah not out of service gitu tulisannya. Saat jam dan waktunya yang telah ditentukan, Pak sopir pun kembali menghidupkan kendaraan dan menjalankannya, berjalan menuju arah sebaliknya, menuju ke stasiun ya. Di situ kembali beliau tuh melewati
daerah atau tempat yang tadi beliau turunkan 3 orang itu. Awalnya masih di depan gitu ya guys. Beliau itu sudah merasa aneh gitu, merasa nggak enak perasaannya karena barusan tadi dia habis menurunkan penumpang di sini gitu. Kemudian dia melihat dari jauh gitu, tidak ada siapa-siapa di situ. Di situ sedikit agak tenang. Saya merinding guys. Di situ dia merasa agak tenang. Dan kemudian dia tuh memperhatikan depan dan samping. Setelah lewat dari tempat itu, beliau tuh tenang saja. Terus melewati jalan. Dan ketika beliau melihat dari cermin yang ada di tengah, beliau kembali melihat 3 orang tadi, yaitu seorang bapak, ibu, dan anak itu kembali duduk di posisi yang semula. Wah, saya kalau ingat itu menjadi merinding lagi guys. Jadi 3 orang tadi itu berada di posisi belakang, posisi semula tempat mereka duduk tadi, dan mereka diam saja di situ. Ya sontak Pak sopir langsung kaget gitu ya. Tapi dia berusaha menahan kagetnya dan dia terus menjalankan kendaraan hingga depan stasiun. Dan setibanya di stasiun, di perjalanan dia sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang gitu karena masih perasaan takut dan benar-benar campur aduk gitu ya. Dan tiba di stasiun karena sudah agak ramai gitu. Dia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan bukan cuma lihat dari cermin, dia menoleh ke belakang. Di situ dia tidak melihat siapapun. Ada orang di situ, tidak ada 3 orang yang tadi duduk di situ. Dan saat itu pun dia merasa lega ya, kayaknya sudah tidak ada lagi penumpang tadi. Namun saat dia kembali melihat ke kaca, ke cermin di tengah, di situ dia tetap melihat 3 orang itu masih duduk di posisi yang sama. Sontak dia langsung memandang lagi, menoleh lagi ke belakang dan melihat di tempat duduk itu. Namun anehnya, dia tidak melihat 3 orang itu. Jadi kalau di cermin, dia bisa melihat 3 orang yang duduk. Tapi kalau secara langsung dia menoleh ke belakang seperti ini, itu dia tidak melihat siapapun yang ada di situ. Akhirnya dengan perasaan sangat takut dia segera memarkirkan kendaraan dan dia segera kayak time card dan langsung pulang begitu saja ya. Dan kemudian keesokan harinya dia tuh menceritakan hal tersebut kepada temannya. Ternyata memang ada satu halte di rute mereka itu ya, tepatnya di daerah pelosok, di tengah-tengah antara kota, antara stasiun sampai pelosok tempat saya tinggal. Itu ada, kata temannya tuh, ada 3 orang penumpang yang suka naik dan suka turun di tempat-tempat yang tidak lazim gitu, yang tidak ada penduduknya. Makanya diadakan rolling shift tadi itu. Jadi itu membuat dia kaget. Dan pengalaman ini ternyata bukan cuma sekali 2 kali itu dia alami. Sudah sering dialami sama Pak Sopir ini. Dan hingga Pak Sopir ini menjadi terbiasa. Jadi saat kedua, ketiga kalinya beliau mengetahui bahwa ada penumpang lain yang ikut naik kendaraannya dan turun dan kembali mereka tuh dadah lagi gitu. Jadi sudah menjadi semacam terbiasa ya bagi Pak Sopir ini.
Dan bagi tim satu bus itu ya, satu perusahaan bus itu, semuanya itu mengetahui tentang cerita itu. Jadi mereka semua pun apa ya, semacam sudah prepare, tidak sampai kaget lah bahwa itu adalah penumpang, ada penumpang malam atau penumpang aneh ya. Dan beberapa dari mereka itu semacam memiliki jimat ya, karena mungkin ingin melindungi diri gitu. Jadi seperti itulah kejadian yang terjadi, yang diceritakan oleh tetangga saya, yang notabene dia adalah seorang sopir sopir bus ya. Dan pada saat itu dia sopir bus malam. Oke guys, demikian tadi cerita itu. Mungkin cerita saya ini kurang begitu menyeramkan, tapi apabila kita lebih pahami, karena ini memang merupakan cerita nyata ya, yang notabene saya juga diceritakan gitu ya. Itu saya aja itu waktu diceritakan itu benar-benar merinding, padahal waktu dia ceritakan itu siang hari. Dan saya tuh memperhatikan dengan seksama, dan benar-benar itu bisa membuat saya merinding. Dan saya tahu rute-rute yang dilewati oleh bus itu, karena memang saya juga melewati rute itu untuk eh, berangkat ke tempat kerja saya gitu guys. Oke guys, demikian cerita saya tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau dalam saya mengucapkan kata-kata ada yang sulit dipahami atau yang ada yang salah kata. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video saya ya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.